mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, sebelum acara Miracle, saya mencoba menikmati kuda peliharaan di lokasi Plumeria Eco Park milik Dr. Doli Sitompul. Saya sangat menikmati dan lokasi yang beberapa hektar ini dipersembahkan untuk menjadi suatu edukasi bagi seluruh warga Kabupaten Muara Enim. Yuk, kita jalan. Saya sekarang sedang berada di Plumeria Eco Park. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat spesial sekali setelah tadi saya mencoba menikmati di range naik kuda di milik keluarga Dr. Doli Sitompul. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Plumeria Eco Park ini sebagai persembahan untuk edukasi bagi Kabupaten Muara Enim. Dan malam ini saya sekarang sedang ada di lokasi Dr. Doli Sitompul untuk bincang-bincang di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di acara kesayangan kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa ini. Sebelum kita bicara mimpi seorang Dr. Doli untuk Plumeria ini, saya pengen tahu dong cerita seorang Doli Sitompul. Dalam cerita kisahnya memasuki Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ada cerita menarik di sana? Ya, kalau menurut saya sangat menarik karena sebetulnya saya datang dari keluarga yang ya sangat biasa-biasa, yang buat sebagian orang masuk ke Fakultas Kedokteran itu satu sulit dari segi tesnya, betul. Dan juga satu lagi dari segi pembiayaannya. Okay. Sementara orang tua saya, ibu hanya seorang penjahit kaki lima, bapak hanya seorang PNS, tapi yang PNS dari tamatan SMA, jadi hanya secara umum ya keluarga kami hanya untuk operasional untuk harian rumah itu sudah cukup, tapi kalau untuk sampai ke kedokteran itu sebetulnya suatu hal yang mungkin cukup mustahil. Sangat ini ya, seperti mimpi. Ya. Waktu Bapak mau mengajukan, mau menyampaikan cita-cita dokter ini, apa respon orang tua? Enggak, jadi justru awalnya saya sebagai seorang anak, saya anak ketiga dari 4 bersaudara, saya justru malah sadar diri. Bapak saya seorang PNS yang tidak punya usaha, ibu hanya seorang penjahit kaki lima, maka saya bilang sama bapak mama saya maunya jadi seorang sarjana yang mungkin bisa bekerja secara cepat. Iya. Saya nggak mau menjadi beban buat orang tua. Saya mau cari beasiswa dan lain. Tapi satu sisi saya bertanya sama mereka, seandainya bapak mama saya berikan kesempatan untuk satu pilihan hidup lagi, apa yang menjadi impian buat kalian? Dan bapak mama saya cuma bilang, kerinduan kami
kami pengen kamu jadi seorang dokter. Wow, justru itu datangnya datang dari dari orang mereka. tua sebenarnya ya. Dan dari keluarga memang saya tidak ada latar belakang keluarga besar seorang dokter, satu pun nggak ada. Tapi justru bapak mama saya minta saya menjadi seorang dokter. Saya lihat kecil tuh tertawa. Ini mereka bercanda atau gimana? Karena mereka sadar diri nggak sih sebetulnya bahwa mereka Untuk cita-cita itu cita-cita begitu itu sulit sekali. sangat sulit. Bahkan pada waktu saya menjadi di SMA untuk membeli buku, ada beberapa momen di mana saya tuh harus minjam fotokopi hanya untuk operasional untuk buku. Itu di Iya, SMA sebentar SMA. ini cita-cita besar dan semua orang tahu yang namanya Fakultas Kedokteran kan begitu. Ya, Iya. biaya besar, semua operasional besar, labor dan lain. Tapi orang tua saya minta seperti itu. Maka saya cuma berdoa. Itu justru menjadi sebuah pergumulan buat saya. Lama sebetulnya. Tapi saya bawa dalam hati saya bahwa apapun yang diminta orang tua saya adalah sebuah kehormatan buat saya untuk saya bisa memperjuangkan. Wow. Dan akhirnya diputuskan masuk. Belum Masih ada. Belum. Jadi masih ada Liku-likunya. liku-liku lagi. Jadi sampai detik terakhir pun saya harus pilih di fakultas kedokteran mana yang saya layak untuk mengikuti. Dan akhirnya saya berdoa. Saya ingat betul 1 hari sebelum UMPTN seleksi Iya. masuk itu saya berdoa. Saya berserah sama Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya pilih. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya punya 2 pilihan hidup pada saat ini. Menjadi seorang dokter atau menjadi seorang sarjana teknik. Sekarang saya apapun itu, saya ingin Tuhan yang pilihkan jalan hidup buat saya. Wow. Mau Tuhan yang pilihkan. Wow. Saya minta seperti itu, exactly seperti itu. Dan saya sampaikan tambahannya adalah kalau seandainya Tuhan tidak berkenan hidup saya menjadi seorang dokter, tolong Tuhan, jangan luluskan saya di kedokteran. Kalau Tuhan tidak berkenan saya sebagai seorang sarjana teknik, jangan luluskan. Saya tidak akan coba tahun depan. Saya akan cari keinginan Tuhan di mana. Wow. Maka saya ujian, dan pada waktu itu saya lulus di kedokteran, dan dari situ terjawab semua. Tuhan minta saya, Tuhan berikan jalan buat saya untuk menjadi seorang dokter. Dan dengan semua kesulitan yang saya hadapi, dari segi pembiayaan, dari segi studi, dan sebagainya, saya cuma sadar satu hal bahwa apapun yang saya hadapi, di awal saya memulai itu semua dengan meminta Tuhan memilih. Maka saya cuma yakin Tuhan Tuhan memperlengkapi. meneruskan dan memperlengkapi. Tuhan Itu memperlengkapi. poinnya, Tuhan memperlengkapi. Akhirnya finish. Finish. Dan kemudian tiba-tiba di Tanjung Enim. Tidak pernah memimpikan di Tanjung Enim. Tidak ya? pernah memimpikan di Tanjung Enim. Itu Jadi gimana cerita itu sampai akhirnya tiba di dari Sama. kota Jambi yang besar di Palembang kuliahnya tiba-tiba di Tanjung Enim. Di Tanjung Gimana itu liku-liku ceritanya? sampai hari saya pertama kali sampai di Tanjung Enim itu pada tanggal 12 Oktober 2008. Saya ingat betul. Oke. Saya H-1 saya ulang tahun. Saya ulang tahun di 13 Oktober 2008. Hari pertama saya bertugas di Rumah Sakit Bukit Asam itu adalah hari ulang tahun saya. Wah. Saya ulang tahun ke 24 di situ. 24 atau 24. Jadi sebagai seorang dokter 24. 24 saya menjadi seorang dokter dan bertugas di sana. Dan di situ untuk sampai ke sana semuanya prosesnya mengalir saja. Begitu saya lulus, ada yang menawari, saya cuma mendoakan, Tuhan, saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Mohon berikan jalan. Saya cuma bilang seperti itu. Karena saya tidak punya koneksi, saya tidak punya relasi, saya tidak punya keluarga yang bidang di dokter, maka saya tidak tahu saya harus kemana. Maka saya cuma berdoa, saya cuma serahkan. Dan akhirnya saya sampai ke Tanjung Enim dengan tawaran seperti itu. Akhirnya saya datang tanggal 12 Oktober, 13 Oktober saya pertama kali bertugas. Dan disitulah perjalanan hidup Dimulai. di Tanjung Enim dan Kabupaten Muara Enim. Saya sedikit mengikuti jalan cerita Pak Dokter. Ya. Sedikit lah jalan cerita. Di baliknya tentu banyak sekali cerita. Ya. Pernah akhirnya mau meninggalkan Tanjung Enim ini. Iya, benar. Dan sudah kata-kata perpisahan di gereja. Iya, benar. Tiba-tiba nggak jadi. Boleh dong cerita itu. Keputusan dan bagaimana peran spiritual apa yang terjadi
di keputusan-keputusan itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau melihat dari awal saya menjadi seorang dokter pun seakan-akan saya merasa bahwa itu adalah bimbingan Tuhan. Saya masuk ke Tanjung Enim pun dibimbing oleh Tuhan, tapi satu hal yang saya pelajari adalah apapun itu, pada waktu saya menjalani apa yang Tuhan harapkan atau Tuhan arahkan dalam hidup saya, bukan berarti saya bebas hambatan. Betul. Bukan berarti saya bebas hambatan. Betul. Mengikut Tuhan bukan berarti saya justru pikul salib di situ. Betul. 2 tahun pertama saya bertugas sebagai seorang dokter di Tanjung Enim. Yang saya dapat adalah, saya ingat 2 tahun saya bertugas, yang saya dapat adalah 1 lembar gaji beberapa juta, dan di tangan kanan saya ada sebuah tagihan obat. Wow. 2 kali lipat. 2 kali lipat dari gaji itu. Itu stres nggak waktu itu? Sangat stres. Makanya jadi di saat itu saya merasa bahwa saya sudah 2 tahun di sini dan saya merasa no hope. Tunggu, kan mungkin orang bertanya, emang kenapa dokter itu harus beli obat banyak-banyak? Nah, pada waktu itu kan dokter membuka praktek yang harganya, waduh itu lebih rendah dari mana begitu. Dan Iya, juga dokter waktu itu juga mengobati. Saya ingat mahasiswa-mahasiswa kami di sekolah tinggi teologi itu apa yang mendasari dokter mau melakukan itu, sementara dokter belum punya apa-apa. Iya, benar. Jadi saya sendiri tidak punya kalkulasi bisnis dalam hal bekerja. Saya hanya mengerjakan poin saya, dan saya melihat bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan saya. Tapi mungkin tidak ada support dana dalam hal itu. Maka saya memberikan kerinduan, saya cuma percaya Tuhan pasti kasih jalan buat saya. Saya ingin bantu orang, maka ada kerinduan menggebu-gebu buat saya, udah berikan aja. Karena yakinlah Tuhan akan berikan yang lebih baik. Benar memang, apabila kita lihat dari sekarang, Tuhan berikannya yang jauh lebih baik. Ya. Tapi prosesnya tidak sesimpel. Oke, sebelum sampai di situ kita balik lagi dulu. Kenapa tiba-tiba nggak jadi pergi, pindah dari Tanjung Enim, melihat sekian juta di tangan kiri, di tangan kanan gaji, ini 2 kali lipat tagihan. Itu kan bikin stres itu. Ya. Ditambah lagi tuntutan keluarga saya pikir, dan tuntutan masa depan. Gimana ceritanya akhirnya kok nggak jadi pindah? Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya harus bercerita sedikit. Pada waktu saya menerima tagihan sebesar 2 kali lipat dari gaji yang saya terima, saya nangis. Saya betul-betul menangis. Dan saya cuma bilang bahwa itu Tuhan, saya ingin memberikan bantuan untuk masyarakat. Saya ingin bantu orang yang ingin yang mereka perlukan. Saya ingin bantu teman-teman di STTE. Tapi saya juga punya cita-cita Tuhan. Saya juga perlu dana, perlu materi untuk membangun masa depan saya. Saya perlu memberikan untuk orang tua saya. Saya ingin memberikan juga untuk orang tua saya. Saya sampaikan seperti itu. Dan saya menangis. Dan waktu saya menangis seperti itu, saya berdoa, saya menangis, sampai akhirnya saya tertidur. Dan terbangun pun matanya sampai masih bengkak. Saya ingat betul. Saya cuma keluar dari ruangan, saya lemas, saya nggak tahu gimana. Saya mungkin nggak ingat secara detail gimana ceritanya, cuma yang jelas semua tagihan terlunasi. Dan sejak itu, secara perlahan Tuhan berikan jalan untuk semuanya. Saya lulus PNS. Masyarakat mulai mempercayai saya, masyarakat juga mulai bertambah yang berobat, dan pada akhirnya income yang saya dapat itu bisa menutupi semua pembiayaan tadi. Dan lebih dari itu tadi, ya Tuhan berikan kepercayaan buat saya untuk mengelola masyarakat yang lebih banyak, keuangan yang lebih banyak, dan pada akhirnya saya bisa memberikan berkat yang lebih luas lagi. Oke, baik Pak Dokter. Kan seingat saya Pak Dokter sudah melamar nih ke satu perusahaan untuk menyelesaikan persoalan kegundahan, kegalauan antara tagihan dengan realita ini. Lantas apa yang terjadi dengan lamaran itu? Ya, saya tinggalkan. Saya kena blacklist dari perusahaan itu, dan juga beberapa senior yang akan mengarahkan ke sana. Cuman saya cuma yakin bahwa Tuhan ingin saya ada di sini.
Wow. Tanjung ini adalah tempat saya. Atau Proses akhirnya ini kan tadi seperti yang saya katakan, Ya. kan sudah perpisahan nih, kata perpisahan. Tiba-tiba tidak jadi pergi itu why? saya nangis lagi. Ini banyak air mata ini Pak Dokter. Banyak air mata. Jadi saya tuh seperti pada waktu itu saya seperti seorang anak yang memang minta sama bapaknya, Tuhan saya mau berangkat, saya nggak mau tinggal di sini karena nggak ada masa depan Harapan. di sini. Ya, oke. Saya tidak ada harapan di sini. Saya udah 2 tahun ikuti apa yang Tuhan inginkan, tapi nggak ada. Saya bilang bahkan ini adalah bukti bahwa memang tidak ada keberhasilan di sini. Bahkan orang tua saya, mama juga bilang, Amang kalau memang tidak ada masa depan di situ, coba pikirkan untuk berpindah ke kota lain yang mungkin ada kesempatan yang lebih baik. Tapi tetap nggak bisa. Pada waktu saya udah sampaikan semua kalau sesah saya, Tuhan saya mau mesti gimana? Saya seperti ngomong pada tembok yang kosong. Saya cuma bilang, apapun yang kamu bilang, tempatmu ya di sini. Wow. Itu sudah detik-detik sudah mau berangkat itu. Saya detik-detik berangkat. Hari ini saya perpisahan dari gereja. Dari gereja saya udah salam semua, pendeta juga saya udah permisi. Saya pulang ke rumah. Mulai dari pulang gereja sampai besoknya jam 10 pagi, saya nggak bisa tidur. Wow. Saya nggak bisa tidur sedikit pun. Saya kayak orang gila. Ini di rumah itu hanya mondar-mandir depan, belakang. Barang-barang sudah di Barang packing sudah semua. packing semua. Wow. Udah siap. Jadi begitu saya mau berangkat ke Kalimantan, papa mama datang sewa mobil untuk ngangkut barangnya. Jadi saya berangkat dari Tanjung Enim maunya ke Kalimantan, barang-barang saya dibawa langsung ke Jambi. Cuman begitu papa mama saya datang, di tempat itu saya bilang, papa mama ya sudah, mana barangnya, kami mau ambil, jadi kamu bisa berangkat di Jakarta. Saya cuma bilang, papa, mama, saya nggak jadi berangkat. Wow. Saya nggak jadi berangkat. Loh, kenapa? Dia bilang kayak gitu. Enggak. Panggilan hati saya dari sini. Saya nggak bangun. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Akhirnya lama diskusi. Sampai akhirnya saya juga nggak bisa menjawab dengan clear. Mereka cuma bilang, ya sudah, kalau memang ini keputusan hidupmu, ya sudah, jalani. Jadi tidak ada masalah. Kamu tetap bisa jalan. Akhirnya, terus lagi di Tanjung Enim. Berlanjut di Tanjung Enim, dan di Tanjung Enim mulailah berkat Tuhan itu mulai kelihatan. Hebat sekali ya. Keputusan itu kemudian di Tanjung Enim menjadi berkat, gitu judulnya ya. Dan kemudian berkat melimpah, masuk baru jadi PNS. Baru masuk jadi PNS. Oh iya, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa proses ini sudah terjadi 3 kali. Mau pindah ini? Mau pindah. Saya sudah 3 kali mau pindah dari Tanjung Enim, nggak berhasil. Sampai puncaknya saya berangkat ke gereja, saya sampaikan sama pendeta, Amang pendeta, saya mau keluar dari Tanjung Enim, mohon izin saya mau perpisahan. Detik itu juga saya sampaikan, jadi tidak ada H-1, jadi detik itu juga saya bilang, seakan-akan saya ingin berontak. Saya mau berangkat dari sini, saya keraskan hati, saya mau berangkat. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Benar-benar Tanjung Enim itulah tempat yang Tuhan berikan. Iya, benar. Wah, luar biasa. Akhirnya, dan akhirnya dokter kemudian diberkati, PNS, dan kemudian mengambil spesialis, dan sekarang sudah spesialis ortopedi. Ada lagi di belakang itu, AIFOK. Itu apa, Pak? AIFOK. Jadi saya mendalami bidang kecintaan saya, bidang olahraga, dan saya mendalami tentang cedera-cedera olahraga. Salah satu yang saya pelajari untuk gelar AIFOK adalah bahwa cedera olahraga itu perlu perspektif tersendiri dalam penanganannya. Jadi bukan sekedar mengobati saja, sesudah itu membiarkan, enggak.
Jadi mempersiapkan seorang atlet untuk lebih siap lagi kembali ke pertandingan itu secara detail gitu, dan membuatkan program buat mereka. Karena ada shock begitu ya di Iya. di tubuhnya ya. Iya, Itu apa namanya? Indonesia mengeluarkan atau dari luar? Dari Indonesia. Dari Indonesia Dari mengeluarkan. Indonesia. Oke, baik. Itu udah berkat melimpah. Sekarang saya ingin ke apa ini? Istana Baru. Ini orang bingung. Berjarak berapa kilometer dari Kabupaten Muara, dari Kota Muara Enim? Kalau Lokasi dari ibu kota Muara Enimnya hanya sekitar 5 km. 5 kilometer Jadi, dari Kota Muara Enim. Kalau dari pusat kotanya mungkin hanya 10 menit. Oke, Iya. pertanyaan saya, dokter spesialis, istri dokter, Iya. anak sudah Tuhan berikan 2, Iya. mikiri tempat buat rekreasi. Pertanyaan yang sangat umum, untuk apa? Untuk apa ini? Jadi pertanyaan itu juga sebenarnya sulit buat saya. Iya. Kenapa sih saya dengan segala kesibukan saya dengan bidang yang sebelumnya jauh sekali dari bidang saya sebagai spesialis ortopedi, kenapa justru saya mengembangkan suatu hal yang jauh sekali dari bidang yang Bidang saya dokter. profesi saya. Tapi proses itu terjadi secara perlahan. Bahkan saya sendiri tidak tahu bahwa ini tempat akan jadi seperti ini. Wow. Awalnya itu hanya sebuah tempat di mana di awal periode COVID 2019 saya membeli lahan ini. Saya hanya ingin menghabiskan waktu di ruang outdoor dan memberikan kesempatan buat saya untuk berkebun. Tapi ternyata dalam perkembangannya tempat ini memberikan sedemikian banyak pengembangan buat saya dari secara pribadi, di mana saya belajar sabar. Jadi saya juga belajar bahwa ada banyak hal atau banyak cara di mana saya bisa memberkati banyak orang. Yaitu pada saat saya di rumah sakit, pasien saya menurun, tapi di sini saya bisa memberikan berkat itu dalam bentuk yang lain. Tunggu sebentar. Emang apa definisi dokter menjadi berkat itu apa sih? Sebelum kita bicara plumeria ekopark ini, apa di dalam benak pikiran seorang dokter Dodi Sitompul menjadi blessing bagi masyarakat itu apa? Apa nggak cukup operasi, kasih obat, pasien senang? Apa nggak cukup itu? Iya. Saya juga nggak. Juga sudah membantu pelayanan gitu. Iya. Gimana konsep dokter Doli? Dalam perspektif saya benar, sama. Oke. Jadi seorang dokter itu, ya tugas Anda adalah melayani masyarakat sebaik mungkin dalam profesi Anda. Tapi ternyata ya kerinduan saya mungkin lebih dari situ. Saya hanya mempunyai 2 tangan, saya punya 2 kaki, saya juga punya keluarga yang perlu saya rawat, saya jaga, dan saya juga punya masyarakat yang perlu saya rangkul dan saya berikan berkat. Dan dalam hati saya adalah secara perlahan saya belajar bahwa ya berkat bukan cuma sekedar kesembuhan yang saya bisa berikan buat mereka, tapi juga berkat sukacita, berkat edukasi, berkat kebanggaan bagi kabupaten ini, dan juga banyak hal yang lain yang sebetulnya saya masih mempelajari dalam diri saya. Seberapa jauh sih sebenarnya berkat itu bisa saya berikan untuk masyarakat. Wow, ini kan kalau membangun seperti ini terus terang ini rupiahnya enggak kecil Pak Dokter. Pak Dokter juga bukan seorang pengusaha. Iya, benar. Gimana respons keluarga? Ini kan berkatnya harus mengalir terus ini. Iya. Gimana respon istri dan atau orang-orang terdekat dokter? Ini sebetulnya saya hanya menyampaikan bahwa selama 2 tahun sejak 2019 hingga saat ini di 2022 berarti memasuki ke usia ketiga 3 tahun dalam pembangunannya. Saat ini prosesnya mungkin hampir sekitar 90%. Dalam proses pembangunannya jelas saya tidak banyak memberikan sharing semuanya informasi tentang lokasi ini, tentang mimpi-mimpi saya di sini. Tapi ya saya cuma menyampaikan bahwa kepada keluarga saya sama istri saya bahwa saya berjanji apapun yang saya kembangkan di sini itu tidak akan menjadi burden atau tidak akan menjadi beban buat keluarga. Saya hanya ingin bahwa membangun mimpi saya dan membangun satu hal yang mungkin akan jadi berkat bagi masyarakat Muara Enim. Jadi
jalan aja dan Tuhan berjalan-jalan. Wow, menjadi berkat bagi kabupaten ini. Apa respons pemilik kabupaten ini? Saya lihat ada beberapa tayangan di media sosial, pemerintah sudah mengunjungi. Dari pemerintah Itu sudah mengunjungi. bagaimana respons pemerintah? Ini kenapa ini orang pendatang ini, orang Jambi ini yang membangun muara ini? Gimana itu ceritanya? Jadi Pemda sudah mulai akhirnya mensupport karena sebetulnya area ini kan cukup luas. Oke. Nah, jadi dari seluruh area yang dibangun seperti ini, Pemda juga masih bingung awalnya. Ini orang mau bangun apa? Apakah sebuah mimpi, dan mimpi ini bukan cuma sekedar mimpi sesaat aja, akhirnya putus di tengah jalan. Tapi pada akhirnya Pemda justru melihat bahwa kesungguhan saya, kesungguhan teman-teman di sini untuk membangun itu nggak selesai. Dan akhirnya terus dilaksanakan hingga saat ini yang hampir rampung. Dan Pemda sangat mensupport. Pada saat ini kita sudah koordinasi ke Pemda untuk mengembangkan, dan mudah-mudahan Pemda juga setuju untuk mengangkat tempat ini menjadi ikon wajah kota Kabupaten Ikon baru. Baik, Pak Dokter, ini rencana akan soft opening tanggal 26 Maret. 26 Maret, Berani. Gimana itunya, seberapa besar keberanian dokter untuk membuka ini di lahan yang 5 km dari masyarakat, Ya. dari kabupaten, dari kota kabupaten? Bukan aja. Jadi ada keyakinan bahwa apa yang kamu bisa persembahkan untuk masyarakat, udah berikan aja. Sepanjang itu tidak melanggar hukum, ada nilai moral, ada nilai edukasi yang kita bisa berikan kepada masyarakat, ya saya rasa tidak ada nilai tolak ukur apakah kapan harus kita mulai atau enggak. Tapi ya buat saya 26 Maret adalah satu momen spesial di mana saya bisa mulai menunjukkan ke masyarakat, ke pemerintah daerah, bahwa inilah impian saya, dan impian saya bukan cuma sekedar impian saja, tapi sudah diwujudkan, dan inilah bentuknya yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi harus segera. Masyarakat butuh suatu hal yang menyenangkan buat mereka, merefresh kondisi mereka, merefresh pikiran mereka. Dan saya menilai bahwa ya dengan kondisi pandemi kita saat ini pun, ini adalah salah satu kebutuhan buat mereka untuk bisa. Pemirsa ingat tanggal 26 Maret akan ada soft opening di Plumeria Eco Park Kabupaten Muara Enim. Tempatnya saudara boleh searching ya di Google ya. Baik, kita ini kan sedikit Plumeria Eco Park. Sekarang saya lebih personal lagi. Pak Dokter, selain persoalan-persoalan ini, setelah uangnya banyak, itu masih ada persoalan nggak dihadapi dokter setelah menjadi dokter spesialis yang sudah sangat terkenal di Kabupaten Muara Enim? Dan ya siapa yang tidak kenal dengan Dokter Doli? Masih ada persoalan atau beban berat nggak dalam kehidupan dokter? Ya, jadi memang salah satu beban berat buat saya adalah saya merasa punya tanggung jawab untuk melayani semua orang. Itu beban terberat saya, sehingga kadang-kadang mungkin bukan cuma saya, tapi juga dokter-dokter yang lain, dokter-dokter senior saya di ortopedi. Salah satu kerinduan, bukan cuma sekedar beban, tapi kerinduan mereka adalah bisa memberikan layanan ke masyarakat seluas-luasnya, terutama dalam bidang ini. Dan dalam hal ini, saya merasa bahwa yang saya layani itu bukan cuma sekedar masyarakat yang mengalami kecelakaan, mengalami patah, tapi meliputi semua masyarakat yang memang secara fisik, secara mental itu mengalami sakit. Dan operasi itu bukan solusi buat mereka. Memberikan waktu untuk berdiskusi, untuk memberikan layanan kesehatan, tidak mungkin terlayani semua. Dan di situ makanya saya ngerasa bahwa saya harus berpikir lebih kreatif lagi, bagaimana caranya sebagai seorang dokter itu tidak hanya sekedar melayani di ruang operasi, di meja periksa, di ruang pemeriksaan, tapi juga berpikir lebih kreatif lagi untuk memberikan
pelayanan itu lebih luas lagi. Gitu. Pak dokter ini kan saya sering katakan kalau Pak dokter ini kan kalau pemuka agama, mahasiswa teologi ini free kan begitu ya. Ini bukannya periksa obatnya begitu ya. Kalau sekarang dengan di level ini saya is okay lah dokter. Tapi ini jauh sebelum kalian tagihan itu, jauh sebelum itu dokter sudah bawa obat ke asrama-asrama, ke mahasiswa dan dari uang sendiri. Apa yang melatari dokter untuk mau memberi dan melakukan ini? Ini kan kalau hanya jasa tidak apa-apa lah. Tapi ini kan juga uang beli obat itu. Apa yang melatari? Ada filosofi, ada apa dari didikan keluarga atau apa yang akhirnya membuat dokter mau melakukan itu? Ya sebetulnya tidak ada yang spesial dari situ. Jadi saya cuma rindu melayani orang. Apa yang sisa buat saya, penghasilan saya sebagai dokter umum pada waktu itu, walaupun dalam kita melihatnya sangat kecil, tapi buat saya udah sangat wah, dan saya berarti nggak bisa memberikan kelimpahan saya dengan segala kekurangan itu. Saya memberikan kelimpahan, dan itu juga adalah salah satu kerinduan saya. Saya juga bingung kalau ditanya ada motivasi apa di balik itu. Saya nggak punya motivasi apa, saya hanya berikan layanan, sudah selesai. Dan bahwa saya tidak mengkalkulasi sampai akhirnya tagihan obat lebih besar daripada gaji saya juga nggak tahu. Kan itu tidak sedikit ya? Tidak sedikit. Tentu sama dengan dokter-dokter lain juga di Kabupaten Muara Enim yang sama cintanya dengan dokter yang kebetulan dokter hari ini yang saya wawancarai. Kadang-kadang saya melihat ada sekian orang berobat gitu ya. Setelah tahu ini kembali aja. Dokter tidak pernah menghitung-hitung itu? Enggak. Sama. Jadi berkat Tuhan mari hitunglah. Tapi kalau untuk berkat secara nominal, buat saya ya bukan sesuatu yang perlu kita hitung. Tuhan berikan berkat dalam bentuk lain, sukacita. Amin. Saya bisa belajar dari teman-teman di STTE. Saya juga bisa diberikan kesempatan melayani mereka. Oh ya, satu hal bahwa salah satu hal yang saya lihat menjadi semangat. Jadi bukan dasar motivasi awal saya, tapi pada waktu saya melayani ada sukacita di situ. Walaupun saya tidak mendapatkan nominal, saya tidak mendapatkan material apapun dari orang-orang yang saya bantu, tapi ada seperti sebuah kepuasan dan sebuah sukacita yang saya dapat pada waktu melayani, dan buat saya itu udah lebih dari cukup. Keren sekali Pak Dokter. Selain kalau persoalan bisa silih berganti, berkat tidak pernah dihitung secara nominal gitu. Berkat apa lagi yang paling dokter rasa dalam hidup dokter ini? Kalau bercerita kasih karunia, berkat Tuhan, apalagi yang dokter rasa Tuhan terima kasih perjalanan hidup ini. Apa yang mau dokter ceritakan? Perjalanan hidup saya yang salah satu yang paling berkesan hingga pada saat ini adalah kok bisa saya dari seorang dokter umum di daerah yang sebetulnya tidak ada network kemana-mana, tidak ada jaringan untuk mengambil spesialis atau apa. Saya adalah seorang alumni dari Universitas Indonesia di bidang spesialis ortopedi dan traumatologi, salah satu spesialistik yang mungkin sangat sulit untuk bisa lulus di sana. Kalau saya mengkalkulasi sebagai seorang manusia, saya mengkalkulasi sebagai seorang dokter umum yang hanya bertugas di daerah, yang tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma merasa bahwa sejak awal saya nggak mungkin mimpi untuk sampai ke sana. Jangankan berharap, jangankan berjuang. Bermimpi pun saya nggak berani. Karena untuk hidup di Jakarta, 5 tahun berarti saya nggak bisa mencari pekerjaan. 5 tahun di Jakarta berarti saya meninggalkan segala penghasilan saya. 5 tahun saya hidup di Jakarta dan saya fokus belajar. Kalau berdasarkan kalkulasi saya sebagai seorang manusia, mungkin kayaknya suatu hal yang mustahil. Betul. Dan tapi ya itu tadi,
Saya tidak tahu detailnya bagaimana, tapi yang saya ingat adalah Tuhan berikan jalan semua itu secara baik, dan apapun yang saya hadapi selama pendidikan, mulai dari pertama kali ujian, masuk, lulus, waktu lulus saya juga menjalaninya dengan segala biaya kebutuhan yang lain. Sewaktu pendidikan, papa meninggal. Iya. Sewaktu pendidikan, saya harus membiayai pernikahan saya, pernikahan adik saya biayain orang tua saya. Tapi apapun yang saya hadapi, saya cuma berserah. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma punya Tuhan. Saya nggak tahu dari mana. Cuma yang jelas, kalau memang Tuhan berikan berkat, saya percaya ini akan berjalan dengan baik. Wow. Dan saya kembali di sini dengan tidak kurang suatu apa. Wow, baper pemirsa, jawabannya miracle. Tidak ada yang lain. Tidak tahu. Untuk seorang dokter Doli, berlaku kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya, apalagi karena kita punya keyakinan yang kuat dalam kehidupan ini. Di luar kita ada sesuatu yang lebih kuat. Iya, benar. Ada sesuatu yang lebih hebat yang menggerakkan kehidupan ini. Terima kasih Dokter Doli. Boleh closing statement dan sekaligus untuk undangan juga ke Ekopark tanggal 26. Berarti beberapa hari lagi setelah perbincangan kita ini. Buat saya, jalan hidup itu kita tidak pernah tahu, dan sebagai manusia buat saya akan sangat sulit mengukur kemana kita harus melangkah, kemana kita harus mengarahkan cita-cita, kemana kita harus membangun masa depan. Apapun kalkulasi manusia, menurut saya akan sangat sulit untuk dijalani kalau memang Tuhan tidak berkenan. Maka buat saya secara pribadi, berserahlah, lakukan yang terbaik, dan izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Jalani sesuai dengan kehendaknya, dan selebihnya berserah. Karena saya percaya Tuhan akan perlengkapi untuk setiap berkat untuk setiap jalan yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. 26 Maret. Yakin. Mari rame-rame. Berkunjung ke Plumera Ekopark Morenim, sebuah tempat yang memang diproyeksikan untuk hiburan keluarga dengan konsep edukasi, dengan konsep olahraga, dengan konsep budaya dan sejarah. Jadi kita juga mengembangkan budaya dan sejarah Morenim di sini. Dan di sini juga adalah tempat untuk bersukacita bersama keluarga. Dokter menyumbangkan tempat ini juga untuk pengembangan budaya Kabupaten Morenim. Benar, budaya dan Kabupaten Morenim. Kita punya panggung seni yang akan menghadirkan budaya dan seni untuk Kabupaten Morenim secara khusus dan secara luas untuk Sumatera Selatan. Jadi kita akan menampilkan program-program budaya tersebut. Wow, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Dr. Doli Sitompul, dan kiranya kami berharap itu semua menjadi inspirasi buat Anda semua dimanapun Anda berada saat menyaksikan acara ini. Demikian bincang-bincang kami dari program kami Miracle dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulagi Meneser. Saksikan acara-acara kami pada hari Jumat di Event Kids Ministry, dan hari Sabtu Saturday Night Service, dan hari Minggu bincang orang-orang muda, dan tentunya hari Senin seperti ini ada Miracle. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan memberkati. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.